Bentar, saya mau share screen dulu terkait tugas kalian juga. Oke, terlihat PPT-nya? Sudah Bu, sudah terlihat. Ya, jadi ini untuk tugas-tugas kalian yang kalian kerjakan, yang kalian gambar terkait identifikasi, itu dikumpulkannya pada pertemuan ke-7 hari, karena untuk informasi kalian juga, minggu depan kita libur dulu praktikum, karena minggu depan sudah mulai UTS ya. Jadi kalian biar fokus dulu ke UTS, baru di praktikum akan dilanjutkan di minggu yang akan datang. Nah, di tugas kalian yang individu, identifikasi, nanti ada tugas kelompoknya juga, nanti saya sampaikan setelah slide ini ya. Jadi tugasnya dikumpulkan hari Selasa, 27 April, paling lambat pukul 16.00, jam 4 sore. Tugas individu dikirimkan melalui koordinator, yaitu Irfan, dengan format file. Jadi kan tugas individu ada 3 ya. Yang pertemuan di yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang hari ini. Jadi total tugas individu kalian ada 3. Itu dikirimkan ke Irfan dengan format filenya zip kalau nggak RAR, tapi di filenya kalian tuliskan nama, MPM kalian, dan kelas berapa. Lalu untuk tugas kelompok dikirimkan melalui perwakilan masing-masing kelompok. Jadi misalnya dari kelompok ini, kelompok 7 misalnya, salah satunya misalnya ketuanya Rama, berarti Rama yang mengirimkan. Nah, formatnya itu kalian kirimkan dalam bentuk Word ataupun PDF dengan penulisannya tugas kelompok spasi kelas. Nah, nanti disertakan juga covernya seperti apa, nanti saya sampaikan. Nah, tugas dikirimkan melalui email tim dosen seperti biasa dan kakak asisten. Nanti email kakak asistennya menyusul ya, Kang Teh, tolong nanti disampaikan emailnya. Berikutnya, nah ini covernya, terlihat nggak ya sama kalian? Atau kurang besar? Terlihat, Bu. Ya, jadi seperti ini, tapi kalian bagaimana istilahnya penulisannya mau mengikuti seperti ini atau enggak. Jadi kayak di sini kan tulisannya diajukan untuk memenuhi mata kuliah proksi dan disebutkan semester berapa. Kalau misalnya kalian tidak menyebutkan semesternya boleh, tapi yang penting kalian menyebutkan diajukan untuk mata kuliah apa. Seperti ini. Dan untuk tugas identifikasi kelompoknya, untuk kelas C seperti ini. Jadi masing-masing kelas dan kelompoknya nggak sama, si jenis-jenis planktonnya pasti beda. Saya buat beda sengaja. Ini mungkin ada yang nge-record. Jadi ini adalah pembagian tugas identifikasi kelompok praktikum planktonologi khusus kelas C. Jadi masing-masing kalian membuat seperti biasa klasifikasinya, terus kalian gambar, terus kalian cari habitatnya dan juga ciri khasnya dari masing-masing plankton yang telah ditugaskan ke masing-masing kelompok. Oke. Jadi tugasnya ada 2, nanti yang individu dan kelompok. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk tugas kelompok itu dibuat seperti makalah gitu ya, yang tadi. Dibilang iya, bisa dibilang makalah sih. Cuman kan kalau makalah biasanya ada pembukaannya, jadi ada format strukturnya. Kalau ini kalian langsung aja, misal kayak gambar seperti biasa. Format yang saya kirim sebelumnya yang tugas individu, terus di bawahnya misalnya kan rata-rata kemarin ada yang WA ke saya, Bu, habitatnya nggak cukup. Nah, kalian diperbolehkan misalnya mengetik si habitatnya di luar lembar kerja kalian. Jadi kan biar lebih gampang juga ke kalian ya. Misalnya kan ada yang, Bu, habitatnya panjang, misalnya ciri khasnya panjang, boleh kalian ketik. Tapi format untuk tugasnya untuk kelompok itu ada covernya, itu aja bedanya. Oh, jadi Oke. Jadi cover terus lembar kerja gitu. Ya, betul. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan tugas sebelum kita pindah ke video praktikum? Atau cukup jelas? Oke, sudah ya, sudah cukup jelas. Untuk tugasnya, tolong diingat di pertemuan ke-7.
Sabtu 27 April. Jadi minggu depan tidak ditiadakan dulu praktikumnya biar kalian fokus ke UTS. Oke, silakan Akang dan Teteh kita tampilkan untuk praktikum identifikasi hari ini. Ambilnya sampelnya dari Laut Pangandaran, mangga. Selamat pagi semua. Jadi untuk hari ini akan ada pemaparan video sama seperti sebelumnya. Itu videonya ada 3, di mana yang pertama itu pengambilan sampel, kemudian identifikasi, nanti yang terakhir itu hasil identifikasinya, kayak video yang kemarin. Jadi nanti itu akan diidentifikasi. Nah, oke. Jadi ini yang pertama itu adalah video pengambilan sampel langsung di Laut Pangandaran bagian barat. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sampling laut. Pagi semuanya, hari ini kita akan melaksanakan sampling plankton di laut. Nah, lokasinya pagi semuanya, hari ini kita akan melaksanakan sampling plankton di laut. Nah, lokasinya di Pantai Pangandaran, di Pantai Barat Pangandaran. Nah, bisa dilihat ini. Situasinya ini. Nah, untuk pengambilan sampling plankton karena di laut itu ada arus dan gelombang. Nah, kita akan melaksanakan sampling. Ini dengan teknik yang ditarik planktonnya. Ini dengan teknik yang ditarik planktonnya. Kita pengambilan contoh sampling planktonnya itu di area alam. Cagar alam itu area konservasi. Ada gangguan, Kang? Atau boleh saya bantu atau yang lainnya bisa bantu? Boleh deh saya aja yang bantu.
Boleh Kang, saya dulu bentar. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah Bu, sudah terlihat. Ya, bentar dulu. Sudah Bu. Selamat pagi semuanya. Hari ini Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan sampling plankton di laut. Nah, lokasinya di Pantai Pangandaran, itu di pantai barat Pangandaran. Nah, bisa dilihat ini situasinya seperti ini. Nah, untuk pengambilan sampling plankton, karena di laut itu ada arus dan gelombang, nah kita akan melaksanakan sampling dengan teknik yang ditarik planktonetnya. Kita untuk pengambilan contoh sampling plankton itu di areal cagar alam. Cagar alam itu area konservasi. Konservasinya itu berupa dari hewan satwa dan fauna, baik itu hewan yang di darat maupun di laut. Nah, ini untuk lokasi ini adalah lokasi terumbu karang, tempat ikan-ikan hias, tempat terumbu karang, tempat ikan berkembang biak, tempat ikan berlindung. Jadi dengan harapan kita ambil sampel plankton di sini itu planktonnya tuh hasilnya banyak dan bervariasi karena kita ambil planktonnya tuh di areal konservasi, yaitu dari cagar alam di Pangandaran. Nah, ini proses pengambilan sampel plankton. Jadi planktonnya ditarik dan kecepatan perahu yang sedang. Kenapa sedang? Ya. Kenapa sedang? Supaya planktonnya bisa tersaring dengan baik. Terus juga karena plankton kan mengikuti arus gerak-gerak, nah makanya ditarik supaya plankton yang didapatkan lebih banyak. Langsung. Kemudian kita masukkan sampel. Wadahnya mana? Iya. Wadahnya ya. Setelah itu kita tambahkan hasil lugol, langsung aja Jelasin tuh kenapa pakai lugol, kenapa pakai ini. tambahkan lugol secukupnya. Nah, setelah itu simpan di dalam bungkuk. Nah, kalau sudah, planktonetnya kita bersihkan dengan aquades. Fungsinya supaya sampel yang sebelumnya tidak tertinggal. Terus apabila mau digunakan lagi berarti alat benar-benar bersih. Mas. Ah, ini
gini ya, kalau karena sedang masa pandemi, jadi untuk saat ini kalian baru bisa lihat videonya aja ya. Tunggu pandemi selesai, baru kalian bisa menikmati jalan-jalan di pantai sambil praktik. Itu kan terakhir. Untuk kalian angkatan 2020 semangat ya belajar planktonnya, karena plankton itu banyak yang indah-indah. Untuk kalian, meskipun kalian tuh belum bisa menikmati praktikum secara live karena sedang masa pandemi. Cuma kalian bisa main-main ke pantai Pangandaran. Oke, tadi untuk video samplingnya, kita lanjut ke video pengamatan ya, sebentar. Sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan identifikasi plankton dari sampel dari pantai barat Pangandaran. Nah, di sini sudah ada alatnya, ada mikroskop, kemudian ada counting chamber, dan ini sampel. Pertama kita teteskan dulu. Kita kocok terlebih dahulu sampelnya. Kemudian kita masukkan secara perlahan, teteskan. Sampai penuh. Setelah itu kita tutup secara perlahan. Kemudian kita keringkan dengan tisu. Itu kita amati. Oke, tadi udah kita tampilkan 2 video, nanti video satunya lagi kita tampilkan setelah sesi diskusi tanya jawab. Sekalian kita coba untuk mengidentifikasi lagi. Kebetulan untuk yang dari Pangandaran itu akan kalian temukan banyak sekali zooplankton. Jadi kita bareng-bareng menentukannya seperti apa. Silakan untuk dari 2 video tadi, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan atau diskusikan dengan Akang dan Tetehnya, mangga. Oh, boleh Kang Sofyan. Ya Kang, izin untuk bertanya. Tadi kan yang pas pengambilan sampel yang di laut, yang botol coklat itu kan lugol. Karena itu langsung dimasukkan dari botolnya ya Kang. Nah itu apakah ada pengaruhnya kalau misalkan langsung dimasukkan langsung dari botolnya atau misalkan harus pakai pipet gitu Kang? Oke. Terima kasih Kang Sofyan. Jadi sebenarnya kalau untuk penelitian yang benar-benar ini seharusnya ya itu menggunakan pipet gitu, karena tentunya dari logo sendiri punya takarannya gitu untuk persampelnya. Nah mungkin yang dilakukan saat praktikum tadi ya itu hanya mengestimasi lah
mengestimasi kisaran segini secukupnya. Tadi dikatakan bahwa secukupnya aja bisa dilihat dari yang kemarin ketika dia sudah berubah warna aja gitu. Jadi kalau untuk nanti memang akan mungkin penelitian yang benar-benar itu seharusnya lebih baiknya itu menggunakan takaran, Kang, seperti itu. Jadi kalau tadi karena hanya untuk praktikum identifikasi mungkin estimasi aja secukupnya juga nggak masalah gitu, Kang. Asal tidak terlalu banyak dan cairannya yang digunakan juga Lugol seperti itu. Baik, terima kasih Kang. Oke. Selanjutnya tadi ada Kang Irfan. Boleh Kang Irfan Nurrokin. Baik Kang, untuk pengambilannya itu kan berarti ada titik tertentu atau gimana Kang kalau di laut gitu Kang? Untuk pengambilan sampelnya itu ada titik-titik tertentu atau mungkin bebas gitu Bang? Terima kasih Kang. Oh iya, jadi kalau untuk itu sebenarnya pasti ada gitu ya penentuan titik kita di awal, bahwa kita asumsi bahwa si titik-titik yang kita titik-titik yang sudah kita tentukan itu sudah mewakili gitu. Nah, kalau untuk yang tadi mungkin lebih mengambil karena yang di video tadi ya, di daerah Karang mungkinnya wilayah konservasi. Jadi karena apa ya? Gimana ya? Kalau untuk penelitian nanti pasti ada, Kang. Pasti ada beberapa titik untuk si praktikum itu titik itu mewakili. Nah, kalau untuk praktikum tadi mungkin karena hanya untuk praktikum untuk melihat jenis identifikasinya saja tidak masalah gitu Kang. Mengambil di beberapa titik yang tidak terlalu jauh ataupun titik yang memungkinkan aja gitu. Tidak memungkinkan kita aja untuk mengambil si sampelnya itu lebih optimal aja gitu. Karena kalau tadi juga berarus seperti itu ya. Jadi kalau mungkin agak terlalu tengah nanti pengambilan sampelnya mungkin kurang optimal gitu. Juga memakan waktu yang cukup banyak gitu. Jadi tadi untuk pengambilan sampelnya itu ditentukan lokasi yang sesuai aja untuk memberikan keuntungan bagi kitanya, baik dari segi waktu dan segi dari segitu. Untuk keuntungan dari kitanya saja Kang gitu. Kalau untuk penelitian benar-benarnya tentunya pasti ada Kang untuk lokasi-lokasi titik-titik lokasinya. Jadi sudah ada perkiraan dari awal gitu ya? Oke, saya tambahkan ya. Jadi sebenarnya sama dengan yang di waduk, cuman kan karena laut itu lebih luas ya, skupnya. Nah biasanya agar mempermudahnya itu kita lihat dulu nih ada kegiatan apa di sana. Nah tadi kan dibilang ada wilayah konservasi yang dimana ada istilahnya ada beberapa ikan hias. Jadi kan kita tahu di mana ada ikan pasti ada fitoplankton, ada makanannya. Nah biasanya yang kita tentukan berdasarkan dari kegiatan apa dan wilayah apa sih sebenarnya yang berada di laut itu. Jadi tidak ngasal misalnya di mana aja laut, tapi kan kita tujuannya untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis plankton. Nah tadi pihak ASLab dari PSDKU memilih di wilayah konservasi, yaitu yang ada terumbu karang dan ikan hiasnya, itu tujuannya untuk istilahnya diharapkan jenis-jenis plankton yang akan didapat akan beragam, karena kan misalnya ada ikan, jadi diestimasikan tidak akan jauh, pasti ada fitoplankton juga ataupun zooplanktonnya gitu. Jadi tetap ada pertimbangan, ada kegiatan apakah disesuaikan. Tapi kalau misalnya mungkin rada jauh juga, tadi berkaitan dengan arus juga. Tapi kan biasanya kalau misalnya ada arus yang terlalu tinggi, biasanya keberadaan fito ataupun zooplankton akan tidak semelimpah dengan yang memiliki perairan yang memiliki arusnya yang tidak terlalu tinggi. Seperti itu Irfan. Tetap ada pertimbangan, tidak asal menentukan aja gitu. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Enggak ada lagi tadi Aji ya? Silakan Kang.
Mohon maaf Bu, lupa lagi. Tapi ini Bu, Oh, lupa lagi. Aji ya udah Bu, bangun tapi kan? Oke. udah. Tapi ini Bu cuman pengen tahu aja sih, apa namanya? Tadi itu kan dalam pengambilan sampel plankton itu kan langsung dimasukin ke botol ya Bu ya? Apa? Maksudnya ke bukan yang udah sebelum dicampur sama lugol gitu Bu. Nah, ketika pengambilan sampel itu dan belum dicampurkan oleh lugol. Nah, dan terus kalau langsung dimasukkan ke cool box gitu Bu. Nah, reaksi apa Bu yang akan terjadi Bu? Baik Bu, terima kasih. Oke. Oke, sok akan ngeretehnya dulu yang bantu jawab pertanyaan dari Aji. Maaf Kang, tadi jaringan saya yang ini kalau tidak dimasukkan ke cool box mungkin seperti itu Kang, atau bagaimana tadi Kang? Baik Kang. Jadi seperti ini Kang, dalam pengambilan sampel itu kan tadi itu langsung dicampur oleh lugol ya Kang ya. Nah ini mah kalau nggak dicampur sama lugol gitu, terus dimasukkan ke dalam kotak cool box gitu Kang. Nah reaksi apa yang akan terjadi gitu Kang pada apa isi botol itu pada plankton, zooplankton kayak gitu Kang? Oh iya. Jadi kalau dia tidak ditambahkan lugol mungkin kemungkinan dia tidak akan jadi seperti ini. Tujuan kita penambahan cairan lugol itu kan untuk mengawetkan gitu ya. Dimana ketika kita akan mengidentifikasi jarak identifikasi kita itu membutuhkan waktu, sehingga kita akan menambahkan lugol sebagai pengawetan agar nanti saat kita identifikasi bahwa si jenis plankton kita itu tidak akan mati atau tidak rusak nantinya pas identifikasi gitu Kang. Nah kalau tidak ditambahkan cairan lugol mungkin ya dan langsung dimasukkan, jadi sebenarnya cairan lugol dan penambahan dan penyimpanan di di suhu itu merupakan tujuannya yang sama aja gitu Kang. Jadi tujuan akhirnya itu adalah untuk menjaga si sampel kita gitu. Jadi kalau dia tidak dicampurkan lugol mungkin bisa, tapi mungkin harus cepat-cepat diidentifikasi gitu kan. Boleh langsung tidak ditambahkan lugol, tapi harus cepat-cepat diidentifikasi. Nah, untuk peletakan di cool box itu juga salah satu cara tambahan kita untuk treatment kita untuk menjaga si sampel kita gitu Kang. Jadi itu tadi balik lagi sesuai dengan identifikasi kita itu membutuhkan waktu atau tidaknya seperti itu Kang. Karena tujuan dari awal dari penambahan lugol dan penggunaan si cool box itu mengawetkan atau menjaga si sampel kita agar tidak rusak ataupun mati nanti saat diidentifikasi. Seperti itu mungkin Kang Haji. Ini Kang apa namanya? Kalau misalkan tanpa dicampur oleh lugol, langsung masukin ke cool box itu bertahannya gitu Kang, mungkin berapa lama tak Kang? Oh, kalau untuk tahan lamanya sih akan kurang tahu ya Kang ya, karena akan juga belum penelitian belum langsung ke lapangan gitu Kang. Mungkin teman-teman dari Kang Roja atau Teh Putri tadi ada yang sudah berpengalaman mungkin. Kalau saya kurang tahu Kang, takut salah menyampaikan juga. Kalau tidak ditambahkan cairan lugol langsung menggunakan cool box ya Kang. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit saja. Kalau misalnya tidak menambahkan lugol, tadi sebenarnya konsepnya benar. Kalau tidak ditambahkan lugol, kita tahu kapan itu istilahnya awet atau enggaknya, kita belum bisa memastikan. Apalagi di dalam suatu botol itu banyak jenis plankton. Jadi mungkin perlu kalian tahu juga ada beberapa jenis plankton yang dia itu bisa bertahan, bisa enggak. Kalau misalnya tanpa lugol ya, itu ada beberapa jenis, tapi saya lupa lagi pasti jenisnya seperti apa. Nah, pada saat misalnya nih teman-teman pada lupa bawa lugol, terus ingin mengidentifikasi. Nah, itu memang sebaiknya untuk menghindari misalnya ada kerusakan ataupun misalnya faktor X yang lain,
itu harus banget segera diidentifikasi. Kalau bisa sih, makanya kita mengestimasikan. Misalnya, pada saat mengambil sampel, kita harus tahu jarak pengambilan dengan jarak untuk kita identifikasi. Jangan kita udah tahu jarak pengambilan kita jauh, kita nggak bawa lugol, tapi kita ingin identifikasinya tuh belum tahu kapan. Nah itu tolong ada perkiraan jauhnya dulu, ada istilahnya ada persiapan dulu lebih matang. Tapi kalau misalnya seperti tadi kan posisi si Laut Pangandaran dengan PSDKU, apalagi labnya tidak terlalu jauh. Jadi tapi bisa jadi itu karena kan pengambilan sampel hari Minggu. Nah, proses identifikasi hari Senin. Jadi berjarak 1 hari masih bagus sih kualitas si planktonnya. Tapi kalau bagusnya sih pada saat kalian mengambil, itu langsung kalian bawa ke lab untuk identifikasi. Kalaupun misalnya kalian, Bu, saya kayak nggak bisa hari ini langsung, tapi saya nggak pakai lugol. Kayaknya sih bagusnya, mungkin jangan lebih dari sehari mungkin, atau ada di sini ada yang Kang Roja atau Teh Putri ada yang pengalaman nggak Teh? Misalnya setelah pengambilan terus di lab ditambahkan lugol setelahnya, pernah nggak Teh atau Kang? Belum pernah, Bu. Oke, ya itu karena belum pernah jadi istilahnya kita menyesuaikan saja. Jadi kalau misalnya sekiranya nggak bawa lugol, ya segera identifikasi untuk menghindari segala kemungkinan yang kurang baik. Itu aja sih. Kang Haji. Oke. Baik Bu, Kang, terima kasih. Sudah cukup atas penjelasannya, terima kasih. Oke. Sok mangga siapa lagi tadi? Rama ya? Silakan Rama. Izin bertanya Bu, tadi kan kalau yang di video itu sampelnya di perairan konservasi ya. Nah terus tadi pertanyaan saya udah dijawab sih sama Ibu, jadi pertanyaan saya kembangin lagi. Tadi di video itu juga disampaikan bahwa laju si perahunya juga diusahakan C sama dengan datar gitu supaya nggak cepat-cepat amat biar dapat banyak planktonnya. Nah terus memang logikanya juga saya setuju gitu ya, bahwa di mana ada ikan ngumpul ketika ada plankton gitu, itu mah realistis banget gitu. Nah, cuma kalau yang saya perhatiin tadi perairannya itu, apalagi itu kan perairan konservasi ya, kelihatannya itu perairan tenang gitu di laut. Nah kalau misalkan di perairan yang agak deras gitu di laut ya konteksnya ya, perairan agak deras berarti lajunya juga berubah dong, nggak sama dengan yang tadi. Nah kira-kira tambah lagi satu lagi, tapi ini terjadi di darat sih, kalau di laut saya nggak tahu. Kayak misalnya kan ikan salmon atau beberapa ikan yang saya lupa lah kategori jenisnya apa yang suka di perairan deras, itu kan banyak gitu ya. Nah kalau di laut Beruaya maksudnya ya? Kenapa Bu? Beruaya maksudnya ya? Pindah dari perairan ini pindah ke perairan terus yang berikutnya gitu atau bukan? Iya, gitu kurang lebih. Tapi Ya, kaitannya dengan plankton, kira-kira kalau di perairan deras begitu, dapat planktonnya banyak atau enggak ya? Gitu. Itu sih Bu, karena kan pengaruhnya tadi ya laju, terus ikan, plankton, dan begitu kurang lebih. Terima kasih. Maaf kalau muter-muter pertanyaannya. Oke, silakan. Kang Roja, Kang Apri, Teh Putri, mangga dijawab pertanyaan dari Rama. Oh iya. Jadi kalau untuk mungkin identifikasi di awalnya, estimasi di awalnya ya. Jadi balik lagi ke plankton itu apa gitu. Plankton itu kan terbawa arus karena tidak memiliki gerak yang pasif dan terbawa arus seperti itu. Nah, jadi ketika kita lihat dari pengertian tersebut, salah satu pengertian tersebut berarti estimasi kita ketika kita mengambil sampel di perairan yang berarus deras, sini khususnya akan lebih sedikit tentunya dibanding dengan dibanding dengan perairan yang agak lebih tenang. Namun hal ini tentunya estimasi di awal. Untuk lebih akuratnya tentunya kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu seperti itu. Setelah kita melakukan identifikasi tentunya di situ kita akan menentukan bahwa ketika di perairan belum tentu juga di perairan yang lebih tenang gitu ya, dibandingkan dengan perairan yang tadi berarus deras, belum tentu juga bahwa di perairan tenang lebih banyak gitu. Itu semua tergantung dari si perairan tersebut, di mana mungkin beberapa faktor lah. Misalnya kayak karena arus itu kan termasuk ke dalam faktor yang
di suatu perairan gitu, faktor yang penentu dari si kelimpahan dari plankton itu gitu. Nah, tapi kan kita harus melihat faktor yang lain juga gitu, seperti suhu atau tingkat kesuburan mungkin yang paling ini ya paling dekat gitu. Ketika misalnya nih di perairan tenang dia sudah tercemar gitu. Sedangkan di perairan arus deras dia itu masih alami gitu, tingkat kesuburan, salinitas ataupun segala macamnya itu masih sesuai untuk pertumbuhan si plankton. Nah, mungkin akan berbeda gitu dari fakta yang kita buat bahwa di perairan tenang tidak selamanya di perairan tenang itu lebih banyak. Itu disesuaikan lagi, kita harus melihat dari faktor-faktor yang lain gitu. Karena arus merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan gitu ya untuk plankton sendiri karena terbawa arus. Jadi asumsi di awal kita ya akan lebih banyak. Kalau kita buat mungkin sama gitu ya kualitas perairannya, akan lebih banyak di perairan yang lebih tenang gitu, Kang. Tapi balik lagi kita harus identifikasi tentunya untuk mendapatkan data yang lebih akurat mungkin seperti itu, Kang. Berarti kalau ditarik kesimpulan tergantung kondisi di lapangannya gitu ya, di perairannya ya. Kalau menurut saya seperti itu, Kang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Haikal Dapa Heryadi, silakan. Izin bertanya, Bu, Kang, mengenai pengambilan sampling ya. Saya penasaran apakah saat blooming, apakah kita bisa melakukan pengambilan sampel dan mengidentifikasinya gitu? Apakah bisa? Mungkin sekian. Cek. Oh. Tadi itu pertanyaannya saat blooming ya? Iya, Kang. Ya, jawabannya ya bisa kalau saat blooming tinggal di kita di ini aja langsung menggunakan pamphlet kita ambil seperti biasa. Jadi jawabannya bisa kalau buat walaupun masih blooming juga gitu. Cuma nanti pas kita lihat di mikroskop bakal kelihatannya mungkin kelimpahannya bakal banyak banget. Jadi bisa kok identifikasi saat blooming. Oh, oke, Kang. Siap. Makasih. Oke. Sorry, suara saya di mute. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum pindah ke video untuk kita identifikasi sama-sama untuk tugas kalian juga, atau dari Akang Tetehnya ada yang mau memberi pertanyaan kepada teman-teman? Boleh, silakan. Ada, Kang? Nggak ada? Oke, dari Kang Alpi ada, Kang? Mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman kelas C? Dari saya belum ada, Bu. Oke, nggak apa. Ini informasi buat kalian. Jadi untuk bahan UTS itu dari kelas dan juga praktikum ya. Jadi semua soal disatukan. Jadi praktikum tidak memisahkan sendiri. Jadi kita satu kesatuan. Praktikum ada soalnya, kelas juga ada. Oke, mungkin kita langsung aja ke video hasil pengamatan ya. Maka Kang Roja atau siapa bisa bantu untuk menampilkan videonya? Ya ini udah bisa, Bu. Udah agak membaik. Oke. Yang identifikasi ya? Iya, betul. Udah ada gambarnya? Belum ada. Belum, ya.
Ini pada udah bangun kan kalian semua? Yang saya baru lihat cuman Irfan, Rama, ya mulai pada aktifin kameranya. Ketahuan ya. Oke. Nanti buat UTS kalian diminta untuk mengaktifkan semua videonya. Jadi kami sambil mengawasi kalian mengerjakan. Oke, silakan Kang Roja. Ini udah tampil. Oke, di sini kita coba membantu 1-2 jenis lah plankton yang hasil dari pengamatan. Sisanya ini masih panjang nih. Sisanya kalian boleh menentukan di luar yang kami kasih tahu. Kang, coba mundur dulu ke belakang. Ke depan. Salah ya, bukan ke depan ya, ke belakang, sorry, ke belakang. Di detik-detik. Oke, di sini kelihatan. Nah, kalian kemarin pas Viropita ada yang, nah itu jangan ditunjuk Kang. Oke. Ya, silakan. Ada yang tahu namanya apa? Namanya, kalau kalian tahu, kalau namanya itu udah disebutkan beberapa kali di tugas identifikasi sebelumnya. Kalian udah menemukan. Iya, kalau tidak salah, iya benar-benar. Tapi ini jenisnya berbeda karena di laut, bentukannya beda. Tapi kalian tahu pasti namanya apa? Ya, seratium apa? Ada yang tahu? SP, Bu. Seratium SP. Ya benar, tapi nggak apa-apa. Kalian nanti untuk ditugaskan emang tulisannya seratium SP. Tapi barangkali ada yang tahu bentuknya tuh kayak jangkar kayak gitu, namanya apa? Ada yang tahu? Seratium furca, Bu. Ya bisa. Ada lagi jenis yang lainnya. Hirundinella, Bu. Apa itu? Penyawa nafsu kan, Bu? Bukan. Tadi udah benar seratium. Ya itu oke lah, buat ini istilahnya buat kalian nanti lebih spesifik mungkin ya mencari klasifikasinya. Itu ada yang bilang atau sering bilang itu namanya Seratium trichoceros. CHOCEROS. Seratium trichoceros. Oke. Nah, berikutnya di video ini tuh, bentar, jangan dimajuin Kang. Di sini udah ada mewakili sebenarnya. 3 juga udah ada cukup. Kalian tahu, jangan tunjuk. So, kalian coba sebutkan. Di situ ada 2 yang rada jelas bentukannya. Ada yang tahu itu apa? Nautilus, Bu. Nauplius, Bu. Ya, betul. Nautilus. Yang bulat apa? Celestrum. Celestrum? Bukan. Cyclotella, Bu. Bukan. Positif bukan, Bu? Bukan. Volvox, Bu. Bukan. Oke, ini namanya lumayan rumit. Sok ada yang mau coba jawab dulu? Dia depan dari C, belakangnya pokoknya bla bla bla, belakangnya ada disknya. Bukan Cyclotella. Ada yang tahu? Namanya Cosinodiscus. Itu umumnya ditemukan di laut, itu ada bentukannya seperti ini, Cosinodiscus. Nanti kalian ada menemukan lagi yang lebih besar lagi, itu ada Cosinodiscus. Nah, jadi udah temu ya sekarang yang seratium. Ini kalian boleh menggambarkan walaupun sudah pernah menggambarkan sebelumnya, cuman kan bentukannya beda ya. Nah, kalian gambarkan lagi nggak apa-apa. Seratium, Nauplius, Cosinodiscus. Coba Kang di play lagi, tapi kita sambil lihat aja. Nanti kalian sendiri menentukan. Oke, stop dulu Kang. Nah, di sini kalian sadar nggak? Ada yang bentukannya kayak
Yang di SpongeBob SquarePants. Tahu? Iya, itu plankton. Nah, tapi ada namanya. Plankton. Ya itu, iya saya udah duga pasti ada yang jawab. Ya itu benar plankton, tapi ada jenisnya. Copepoda, Bu. Yaitu, ya benar, nggak salah Copepoda. Tapi ada spesiesnya, barangkali ada yang tahu. Kalau tidak salah, bukan Aglena. Aglena tuh bentukannya bukan, nggak ada antenanya, pasti ada flagelnya. Kang Roja atau Kang Api, di FPIK masih ada nggak sih radio yang khusus dari perikanan? Radio Cyclops kalau nggak salah, masih ada nggak? Atau udah nggak ada? Di sampelnya Bu apa Bu? Oh bukan, di FPIK. Jadi nama si plankton ini dipakai juga untuk penamaan nama radio, tapi di FPIK. Oh masih ada Bu, ada Cyclops. Nah itu namanya salah satunya ada jenisnya Cyclops SP. Ada juga di situ. Tapi emang pada umumnya si Cyclops ini lebih banyak keberadaannya di perairan tawar, tapi di laut juga ada. Nah itu sebutannya Cyclops ya. Terus coba Kang play lagi. Tapi kalian sambil lihat-lihat aja jalan-jalan, nanti yang menentukan kalian. Ya kan banyak yang jalan-jalan. Nah nanti saya udah sempat lihat video ini, ada yang bentukannya gede kayak semacam ulat mungkin ya. Itu bukan dikategorikan sebagai plankton ya, itu bisa jadi parasit. Jadi kalian tidak mengambil atau menggambarkan dia, jangan. Yang parasit ada bentukannya jelas kayak cacing gitu. Nah, itu banyak jenisnya. Nah, tidak diberitakan lugol, Bu. Diberitakan lugol. Cuman memang sepertinya tidak terlalu pekat ya. Jadi warnanya kayak coklat pudar. Atau bisa jadi si cahaya dari mikroskopnya itu yang kuning, si lampunya, bukan yang putih. Ada kan untuk pemikroskop. Bentukannya kayak gini. Nah, emang banyaknya dari Copepoda. Banyak banget. Seratium yang biasa juga ada di sini. Nah, nanti kalian silahkan, misalnya kalian mau, Bu, saya mau menggambarkan jenis lain, mangga. Kalau misalnya kalian ragu seperti biasa, boleh kalian tanya ke Akang Teteh atau ke saya juga bisa. Oke? Oke, udah Kang, di stop. Nanti untuk videonya akan saya share ya, seperti biasa di Google Classroom. Mungkin saya bakalan nanya lagi, tadi jenis-jenis yang sudah kita temukan ada apa aja? Udah ada yang nyatet? Cyclops. Terus? Nauplius Bu, Seratium. Nauplius, Seratium. Terus? Satu lagi yang bulat? Cosinodiscus. Iya, betul. Cosinodiscus juga ada. Oke. Iya. Oke. Mungkin itu saja, atau ada yang mau kalian tanyakan terkait mungkin tugas atau materi hari ini? Boleh? Silakan. Ibu izin bertanya. Enggak. Untuk yang tugas kelompok kan menggambar seperti yang individu ya Bu, yang biasanya pakai yang modul itu. Nah, untuk klasifikasi ciri-ciri sama kalian pasti bikin strategi, kalian masing-masing gambar. Boleh misalnya gambarnya aja kalian gambar masing-masing, tapi mungkin untuk penulisan kayak ciri klasifikasi, ciri khas, habitat, untuk yang tugas kelompok kalian ketik, boleh banget. Biar rapih ya, jadi biar sama. Kan takutnya kalau misalnya, biasanya perempuan lebih rapih, kan kasihan juga harus menuliskan ketujuh semuanya jenis plankton. Oke, ada lagi yang mau Ya, Bu. ditanyakan? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan, Rama. Itu nanti gambar planktonnya berapa minimal, Bu? Yang mana? Yang individu? Iya, yang individu. Individu seperti biasa, 3.
Kalau mau lebih boleh, tapi kalian dibatasin 3 juga udah cukup kok. Kan kalian sudah dibarengi juga dengan tugas kelompok, cukup banyak kan tugasnya. Ada lagi? Baik, Tugas Bu. kelompok, iya sama-sama. Tugas kelompok sudah ada yang mengerjakan? Yang presentasi? PPT? 80%, Bu. Oke. Kelompok Henry, kelompok yang lain? Sama Bu, 80. Jangan kamu kelompoknya Henry lagi? Sama 80%? Enggak? Beda, Bu. Oke. Ada yang masih belum mengerjakan? Ini kan sudah masih 0%. Oke, nggak apa-apa. Yang penting pada saat nanti sudah dikasih tahu deadline-nya tanggal berapa, kalian kumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugasnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oh iya, absen. Bentar ya. Bentar. Itu absennya seperti biasa, kalian mengisinya ditunggu sampai jam 12 malam ini. Di luar itu tidak dianggap kalian mengikuti praktikum. Ada tambahan mungkin Kang Alpri, Kang Roja, atau Teh Putri? Silakan. Kalau dari saya cukup, Bu, buat Ya, oke. Dari Kang Alpri ada tambahan? Sudah cukup, Bu. Ya, untuk emailnya di chat aja atau bagaimana ya, Bu? Oh iya, boleh di chat aja. Untuk kelas ini disampaikan tolong ya emailnya Kang Roja, emailnya Kang Alpri, sama emailnya Teh Putri. Baik, baik, Bu. Udah siap kan ya kalian UTS untuk minggu depan? Insya Allah, Bu. Ya. Tidak, Bu. siap nggak siap, Bu, itu mah harus. Iya tuh harus siap. Siapa tahu nanti Soalnya kayak gitu, Bu. soalnya kayak gimana? PG, Bu, soalnya. Belum tahu, ditunggu aja. Siapa tahu ada kalian suruh nulis klasifikasi atau kalian disuruh ngegambar, itu siapa tahu bisa. Untuk materi praktikumnya gimana ya, Bu? Identifikasi saja gitu, Bu. Dari mulai pengenalan alat sampai identifikasi aja. Jadi yang apa yang teman-teman kalian tanyakan atau kita diskusikan, ada kemungkinan pertanyaannya akan dijadikan pertanyaan untuk di UTS. Sedangkan untuk absensinya, Bu, itu diisi apa, Bu? Materi praktikumnya. Ini aja, ngasih identifikasi plankton aja. Tapi sampel dari laut atau identifikasi plankton juga cukup, nggak apa? Terima kasih, Bu. Ya. Nah itu udah ada Kang Roja sama Kang Apri. Paling nanti Teh Putri, saya paling nanti kirimkan aja ya ke Irfan. Nanti bisa di-share di grup kelas C. Baik, Bu. Oke. Saya bertanya, Bu. Siapa? Luis, silakan Luis. Bu, saya itu jadi tugas individunya ada 2 atau 3, Bu, ya, totalnya yang identifikasi. Coba yang Oke, tugas identifikasi yang individu itu ada 3. Yang dari mana aja? Coba kalau Luis masih ingat satu dari mana sumbernya? Satu sumbernya yang pas dibahas di Google Meet itu, Bu. Saya udah bentar, Bu. Dari yang lain ada yang tahu? Satu dari perairan mana? Ya, 3. Yang kedua? Yang kedua? Kolam FPK Unpad, Bu. Ya, pintar. Yang ketiga sekarang dari Pantai Pangandaran, Bu. Pantai Pangandaran. Ya, tuh. Jadi ada 3 ya untuk tugas individunya. Oke. Oh, itu berarti deadline-nya tanggal 27, Bu, ya? Iya, 27 semuanya. April.
Ya, 27 April semuanya dikumpulkan, yang individu dan juga kelompok. Oke, terima Oke. kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya mungkin dari semua kalian ada yang tidak mendengar atau ada gangguan dengan jaringannya, boleh ditanyakan lagi. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke. Mengenai tugas kelompok. Tadi kan di awal sempat Ibu bilang kayak kalau habitatnya nggak cukup di lembar kerja yang lain, itu maksudnya gimana ya, Bu? Saya kurang nangkap gitu. Oh iya, nggak gini. Ini sebenarnya banyak yang nanya. Jadi kalau misalnya, kan tadi Amelia sempat nanya ya, Bu, kalau misalnya kita kan ngerjain tugas yang kelompok, tulisannya beda-beda, ada yang rapi, ada yang enggak. Nah, kalian diperbolehkan, kalian di lembar kerja itu gambarnya saja, tapi klasifikasi kalian ketik itu boleh. Jadi tadinya kalau misalnya kalian tidak mau ngetik, kalian tulis, itu kan kadang ada yang bilang habitat nggak cukup Bu, karena kotaknya itu kecil, jadi saya nulisnya panjang. Nah, itu boleh di lembar yang lain, boleh, maksudnya di lembar HVS, atau di lembar HVS tapi kalian scan itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian lebih memudahkan untuk diketik, boleh diketik untuk habitat, untuk ciri khas, sama klasifikasi. Untuk gambar, kalian tetap harus gambar sendiri, bukan dari Google. Ya, baik Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, mau ini memastikan aja. Kan tugas kelompok tuh yang tadi dibuat kayak laporan. Nah, di halaman pertama tuh ada cover, terus lembar pengenalan. Gak usah. Gak usah. Oh, berarti langsung ke materi aja. Ya, langsung. Tidak usah ada daftar isi. Gak usah. Langsung aja. Itu ada cover, jadi kayak ada nama-nama kalian, saya tahu, biar langsung sekalian dilihat di cover aja. Biar nggak susah ngelihatnya. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Bu izin bertanya. Siapa? Untuk pengumpulan tugas kan tadi dikasih email akangnya ya. Nah itu tuh melalui koordinator kelas kan, bukan kita masing-masing ngumpulin ke akangnya. Melalui koordinator kelas. Baik, Jadi Bu, terima kasih. Aja. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya untuk tugas-tugasnya? Sama untuk bahasan kalian nanti, bahan untuk UTS, kalian tolong belajar yang benar. Siapa tahu nanti di UTS kalian nilai lebih baik, jadi di UAS tidak terlalu mengejarnya. Oke, dipelajari lagi semuanya, dari mulai ciri khususnya, terus klasifikasi, terus misalnya reproduksinya seperti apa, dan sistem yang lainnya tolong dipelajari. Jadi dari materi awal sampai akhir, praktikum juga dari materi pengenalan alat sampai identifikasi saja. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih untuk kelas C. Kalian selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa di minggu depan untuk UTS. Tapi kalau untuk praktikum di minggu yang akan datangnya lagi. Sekian dari kami. Terima kasih pada Akang dan Teteh asisten praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.